Ibu dan saudara-saudara, Bapak, Ibu sekalian, anak-anakku, semua warga jemaat yang boleh bersama hadir di dalam ibadah Kamis Putih di Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Tropodo. Hari ini kita bersama-sama akan mengawali dan mengenangkan Tuhan di hari Kamis Putih pada tanggal 1 April 2021. Terlebih dahulu semua anggota keluarga dimohon untuk bersiap di tempat yang sudah panjenengan siapkan. Kemudian kalau bisa memang menggunakan kursi, berjajar-jajar begitu, nanti bisa mengikuti pembasuhan kaki bersama-sama. Mohon juga disiapkan air baskom dan handuk untuk pembasuhan kaki di keluarga kita masing-masing. Nanti yang membasuh kaki dimulai dari kepala keluarga, bisa bapak atau ibu, kemudian bergantian seperti yang ada di dalam peristiwa pembasuhan kaki yang nanti juga akan kami lakukan dalam keluarga kami sebagai contoh untuk kita semua. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan masuk di dalam panggilan beribadah. Salam bagi kita semua, damai sejahtera Tuhan bersama kita. Mari kita bersama menghayati pekan suci, menyambut perjamuan Tuhan Yesus Kristus. Di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga, ataupun saat kita seorang diri. Tetaplah kita dapat menghayati penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi umat-Nya yang percaya. Hari ini kita merayakan Kamis Putih, ibadah yang dilaksanakan untuk mengingat saat-saat terakhir Tuhan Yesus bersama dengan para murid-Nya termasuk kita. Ada dua peristiwa penting dalam peristiwa Kamis Putih ini. Dalam minggu dan pekan suci ini, yang pertama adalah jamuan makan malam terakhir Tuhan Yesus bersama para murid. Dan ini dilakukan untuk merayakan Paskah Yahudi, Paskah yang adalah pembebasan bangsa Israel dari Mesir, yang kita kenang untuk Paskah Tuhan Yesus membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Yang kedua, sebuah peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dan memberikan perintah bagi para murid untuk saling mengasihi dan melayani. Kiranya kita bisa mengingat dan mengenang dua peristiwa ini di masa-masa sulit yang kita alami sambil tetap berpengharapan kepada Tuhan yang telah bersedia menyatakan cinta dan kasih-Nya kepada kita melalui tindakan nyata. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah dan mengenangkan kasih Tuhan Yesus ini. Ibadah Kamis Putih ini kami lakukan hanya dalam kuasa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang telah membawa keselamatan kekal atas hidup kami, juga gereja Tuhan di segala tempat dan waktu. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama membuka dengan bersama-sama bernyanyi melalui Kidung Jemaat 454, bait pertama dan bait yang kedua. 454, bait pertama dan kedua, Kidung Jemaat, Indahnya Saat yang Teduh. Saat yang teduh
Saudaraku, gereja menghendaki kita untuk mengaitkan upacara atau perayaan Kamis Putih tidak hanya sebatas mengasihi, mengenangkan kasih Tuhan, tetapi juga mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga kebangkitannya. Ini disebut hari pertama dari 3 hari Paskah yang berturut-turut, yaitu sejak Kamis sore menjelang matahari terbenam sampai Jumat sebelum matahari terbenam, sehingga hari Paskah tidak diawali dari Kamis pagi, tetapi sore hari, dan saat itulah Kamis Putih kita rayakan. Hari Paskah terhadap 2 perayaan besar, yaitu Kamis Putih pada malam hari dan Jumat Agung yang diadakan esok harinya, jam 3 siang, mengenangkan Tuhan Yesus disalib. Sementara hari kedua adalah Jumat malam sampai Sabtu menjelang malam Paskah. Dan hari yang ketiga adalah mulai malam Paskah sampai hari Paskah pada sore hari sekaligus pada hari Minggu menutup hari Paskah. Hari Paskah berpusat pada wafat Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya yang mulia. Pada masa-masa ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana caranya saling mengasihi, tetapi juga wujud kasih yang paling besar yang dicontohkan Tuhan Yesus sendiri, yaitu kerelaannya untuk melayani, untuk menderita, bahkan wafat di kayu salib. Pada hari Paskah, salib tidak dimaknai sebagai sumber penderitaan lagi, tetapi sebagai kemenangan. Dan kita menyebutnya tanda salib sebagai tanda kemenangan. Tuhan Yesus atas maut. Mari kita bersama-sama ungkapkan doa bersama-sama. Mari, ya Allah, dalam malam yang amat kudus ini, kami mengenangkan Putra Tunggal-Mu yang telah menyerahkan dirinya kepada kematian untuk bangkit pada hari ketiga sebagai korban yang baru dan kekal, yang adalah cintanya kepada kami. Semoga kami yang akan merayakan perjamuan Jumat Agung nanti mendapatkan kepenuhan kasih dan hidup dari misteri cinta kasih Tuhan yang luhur dan agung itu. Amin. Saudaraku, sekilas mengenai Kamis Putih sudah kita haturkan. Dan hari ini kita akan membaca Alkitab yang nantinya akan divisualisasikan bagaimana sebetulnya yang terjadi pada saat Tuhan Yesus melayani dan membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 1-15. Tuhan mengasihi mereka sampai saat yang terakhir. Sebelum hari Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia pada Simon Petrus.
Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Amin. Kita akan melihat visualisasi perikop ini. Saat ini satu hari sebelum hari raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. "Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan?" Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. "Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku." Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. "Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku." Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya.
Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Saudaraku, sekarang kita akan masuk di dalam pembasuhan kaki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimohon untuk bersiap. Kita akan masuk dalam suasana yang hening. Kita lihat dan kita siapkan tempat air yang kita siapkan juga dengan handuk. Dan kita bawa ke tempat refleksi kita bersama-sama. Semua anggota keluarga bersiap di tempat yang sudah kita siapkan, berjajar dan berduduk di kursi masing-masing. Kepala keluarga atau yang paling sepuh atau yang paling senior akan membasuh kaki anggota keluarga masing-masing. Sebagai tanda kasih dan cinta, sebagaimana Tuhan Yesus telah memberikan teladan untuk para murid-Nya, demikian juga kita melakukannya. Kita akan diantar oleh lagu Melayani, Melayani, Lebih Sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh.
Saudaraku, sekarang dengarkanlah bekal hidup bersama Tuhan. Inilah sabda Tuhan Yesus sendiri yang disaksikan oleh Yohanes di pasal 13 ayat 34 yang demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Saudaraku, mari kita undur dari pembasuhan kaki, kita mempersembahkan persembahan kita dengan lagu dari Gita Bakti nomor 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengizinkan kami untuk belajar saling melayani satu dengan yang lain, sebagaimana Tuhan telah melayani kami, bahkan menebus kami. Izinkanlah kami membersihkan hati kami masing-masing, sehingga esok hari kami boleh menerima perjamuan kudus Tuhan dan rahmat Tuhan yang boleh kami saksikan di dalam kehidupan kami. Berkati semua persembahan yang boleh kami aturkan kepada Tuhan, dan biarlah semua hanya untuk kemuliaan Tuhan semata. Seluruh majelis jemaat-Mu yang Tuhan percaya untuk menata layani persembahan dan kebutuhan kehidupan gereja Tuhan, Tuhan Yesus besertanya. Berkatilah kami masing-masing dalam keluarga kami ini, satu persatu, dengan kasih Tuhan yang membersihkan hati kami, sehingga kami dilayakkan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi semua pelayanan yang akan terjadi di dalam masa raya Paskah ini, Tuhan Yesus kiranya bekerja dan memberkati kami semua di semua gereja-gereja Tuhan dalam suasana penuh kedamaian. Kami mohon penyertaan-Mu hanya dalam nama-Mu, Kristus Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdiri. Semua anggota keluarga kita berdiri, kita akan masuk dalam pengutusan. Kembalilah dalam kehidupanmu,
Saudaraku, tebarkanlah harapan bagi mereka yang terabaikan. Kita melakukan dengan pertolongan Bapa di sorga. Bagikanlah cinta kasih itu kepada keluarga dan sesamamu yang selama ini mungkin kita abaikan. Gunakanlah waktu terbaikmu hari ini sebagai pemberian Tuhan untuk kebaikan bagi sesama, dan muliakanlah Tuhan kini dan selamanya. PKJ 274, 1 dan 2 mengakhiri ibadah kita. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. PKJ 274, 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudaraku, kini unduhlah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia menganugerahkan kepadamu hati yang penuh kasih, agar menjadi berkat bagi semua orang, dimanapun kau berada. Allah Bapa sumber segala rahmat, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus, besertalah kepadamu mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, Saudaraku, demikianlah ibadah Kamis Putih hari ini. Kiranya kita dikuatkan dan dibersihkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan dan diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus beserta kita.